Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu seri dari Sirah Nabawiyah secara perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biografi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang-orang kafir Quraisy, setelah kaum musyrikin Quraisy merasa gagal dalam menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menghalangi dakwah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dilakukan beberapa macam cara halangan namun gagal total. Akhirnya sekarang merancang satu strategi lagi untuk, mungkin bukan yang terakhir, untuk menghalangi, untuk membunuh, untuk menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat dengan ketuanya yaitu Abu Jahal. Mereka bersepakat untuk memboikot, mengadakan boikot kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib, dan keluarga Bani Hashim. Mereka akan memboikot keluarga itu kecuali kalau mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Mereka sepakat dan menuliskan persepakatan itu dan ditempel di Ka'bah. Mereka tidak boleh melakukan hubungan sosial. Mereka tidak boleh melakukan hubungan dengan Bani Hashim tentang politik. Mereka juga tidak boleh melakukan pernikahan, jual beli, kemudian melakukan hubungan sosial yang lainnya. Semuanya di stop dan diblokir, makanan-makanan dan lain sebagainya. Akhirnya lama kelamaan boikot ini sangat menekan betul-betul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boikot ini sangat membuat kaum muslimin semakin tertindas. Sampai mereka tidak makan apa-apa. Karena apa? Karena bahan makanan yang didatangkan yang datang dari luar itu diborong oleh kaum musyrikin Quraisy dan tidak disisakan sedikit pun kepada keluarga Bani Abdul Muthalib dan keluarga Bani Hashim. Akhirnya ini berlangsung sangat lama, mulai dari tahun 7 kenabian sampai dengan tahun 10 kenabian. Ini sangat menekan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada Abu Thalib, kepada pamannya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus rayap-rayap ataupun serangga untuk menghancurkan atau untuk menghilangkan
dokumen persepakatan jahat kepada Bani Hashim yang ditempel di Ka'bah. Dan ternyata bukan dari keluarga Bani Hashim saja yang merasa tertekan dan merasa kesulitan. Ternyata dari kalangan kaum Quraisy sendiri, orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, Bani Sufyan dan lain-lain, Bani Umayyah dan lain-lainnya, mereka ini juga merasa kesulitan, bahkan tidak mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sendiri dari dalam melakukan pembusukan untuk bagaimana caranya supaya perjanjian yang dibikin sendiri oleh mereka, disepakati oleh mereka itu dibatalkan. Kemudian datanglah mereka kepada Abu Thalib dan mengatakan bahwa perjanjian akan dibatalkan. Tapi sebelum mereka sampai di tempat perjanjian itu ditempelkan, sebelum mereka sampai kepada dokumen perjanjian itu ditempelkan di Ka'bah, mereka ternyata sangat heran. Kenapa yang perjanjiannya itu sudah tidak ada, hanya tersisa kata-kata Allahumma, atau tulisannya diantaranya Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Itu kan sudah terlebih dahulu hilang perjanjian itu yang diatur di Ka'bah. Akhirnya mereka dengan secara otomatis selesai menjalankan poin-poin dari perjanjian untuk pemboikotan kepada Bani Hashim itu. Kemudian setelah itu mereka tentu saja sudah selesai memblokir atau memboikot kepada Bani Hashim, dan mereka bebaskan orang-orang di sekitarnya, dan Rasulullah SAW yang terkepung dalam satu perkampungan di Mekah sudah bebas dan sudah selesai menjalani boikot yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu tanpa orang-orang Quraisy itu dapat memberhentikan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun penderitaan yang didapatkan, penderitaan yang diderita oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kaum muslimin kepada Rasulullah dan para pengikutnya, itu semakin hari masih tetap semakin menjadi-jadi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gelagat yang demikian tidak mengenakan ini, melakukan rencana untuk hijrah ke Taif. Barangkali di Taif sana ada tempat yang cocok atau yang pas bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang mengikutinya. Akan tetapi apa yang didapatkan mereka setelah sampai di Taif, mereka mendapatkan perlakuan yang sangat kasar. Anak-anak kecil dan orang-orang jalanan itu diperintahkan untuk melempari, untuk memberi halangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada waktu itu tubuh dan bagian tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kaki berdarah-darah karena dilempari batu oleh anak-anak yang di Taif yang diperintahkan oleh tuan-tuan mereka. Kemudian waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat Jibril pun menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan
menginginkan Allah menumpas mereka akan dikabulkan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang punya akhlak mulia, berakhlak luhur, berbudi tinggi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan membalas kepada orang-orang Taif ini, akan tetapi justru yang dikemukakan kepada malaikat Jibril dan kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya yang masyhur itu yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tunjukkan kaumku itu, sesungguhnya mereka ini orang yang tidak tahu. Itu yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tengah-tengah kesulitan yang begitu hebat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian yang lebih berat lagi, yaitu meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib ini ketika akan meninggal datang kepada Abu Thalib, kepada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Abu Jahal, di samping itu ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti akan aku jadikan sebagai alat untuk meminta syafaat atau memberikan syafaat, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka yang sebelahnya yaitu Abu Jahal mengatakan, apakah engkau wahai Abu Thalib telah murtad dari agama nenek moyang kita, dari agama Abdul Muthalib? Itu diulang-ulang terus oleh Abu Jahal di telinganya Abu Thalib yang akan meninggal dunia. Akhirnya Abu Thalib pada akhir hayatnya mengatakan, aku akan tetap dengan agama Abdul Muthalib, dengan agama Abdul Muthalib. Dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih dan mengatakan, saya akan memintakan ampun kepada pamanku, aku akan memintakan ampun kepada la astaghfiranna rabbi. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan di ayat tersebut mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tahun itu pula, pada tahun 10, 3 bulan setelah wafatnya pamannya Abu Thalib, itu meninggal pula orang yang sangat mendukung dalam dakwahnya, yaitu Khadijah Al-Kubra. Khadijah pada waktu itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berusia 65 tahun, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usianya adalah 50 tahun. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih karena orang yang membela selama ini, orang yang masuk Islam, yang percaya, yang pertama kali percaya, termasuk as-sabiqunal awwalun, itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai di hari belakang nanti, istri beliau namanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu agak merasa cemburu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut orang ini yang kata Aisyah adalah sudah tua bangka. Bukankah engkau telah diganti orang yang lebih baik daripadanya? Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermarah, memberitahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya aku belum tergantikan oleh Khadijah, karena Siti Khadijah ini adalah orang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah orang yang pertama-tama beriman kepadaku, sementara orang-orang yang lain masih kafir kepadaku. Kemudian yang kedua, dialah orang yang memberikan seluruh hartanya untukku, untuk kepentingan berdakwah, untuk menyampaikan amanah Tuhan ini, amanah Allah Subhanahu wa taala ini, sementara orang-orang yang lain, sementara manusia yang lainnya, sementara orang yang lainnya tidak pernah memberikan sedikit pun kepadaku. Kemudian alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah dialah wanita yang memberiku keturunan, dan aku tidak mendapat keturunan dari istri-istriku yang lainnya. Dengan demikian pada tahun ke-10 Hijriah ini tahun ke-10 kenabian ini sangat mengenaskan, sangat menyakitkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali cobaan yang diderita, banyak sekali kesusahan-kesusahan yang didapat pada waktu itu. Maka pada tahun ini dengan meninggalnya dua orang yang membelanya dalam menyebarkan dakwah Islam, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian terkenal atau dikenal dalam tarikh, dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesusahan atau tahun susah, tahun kesedihan. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.